Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita awali Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, yang pertama saya minta memperkenalkan diri untuk Bapak Acep dari Cianjur, Jawa Barat. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep dari Cianjur, Jawa Barat. Saya motivasi ikut ini ingin memperkuat karena udah pernah ikut gabung Torikot di Tasikmalaya, Bah Anom. Ingin memperdalam teori, juga ingin lebih kenal dengan Tuhan atau lebih kenal yang sering kita zikirkan. Dan ingin juga berguru lebih jelas karena saya dari akademisi. Apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita Ustaz Iswardi, jadi saya ingin gabung ini, ingin betul-betul bersanad yang jelas juga untuk lebih jelas lagi menjelaskan kepada yang lain supaya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Agus. Kita Pak Agus, saya ini kita lewatkan dulu karena suaranya tidak kedengaran. Nanti kita ulang lagi Pak. Baik, kita lanjutkan selanjutnya kepada Astobi Kori. Bapak Astobi Kori, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astobi Kori, saya berasal dari Rangkas Bitung, Kota Lebak, Provinsi Banten. Motivasi saya untuk mengikuti kajian tauhid karena fardu ain ya. Jangan sampai kita tersesat. Intinya sudah sebesar ini saya belum tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Intinya ingin memperdalam dan ingin berguru kepada mursyid kita, Tuan Guru Iswardi. Semoga Allah memberikan rahmat dan syafaatnya untuk Tuan Guru. Saya juga ingin diridhoi oleh Tuan Guru supaya berkenan mengangkat murid. Saya diangkat murid. Makasih, segitu aja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kori. Kita lanjutkan selanjutnya kepada Bapak Amzah Ahmad untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum. Nama saya Amzah bin Ahmad dari Singapura. Baik, terima kasih. Singapura, daerah. Halo Pak. Ya, sebenarnya saya sedang bekerja lah. Oh gitu. Saya ambil kesempatan kan, sambil bekerja ada kesempatan sekejap sebentar ni kan, sambil mendengar. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Amzah Ahmad sudah nak bergabung dengan kami semua di sini Pak. Mudah-mudahan rahmat Allah datang pada Bapak. Amin. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Azfar Zahar untuk memperkenalkan diri. Baik, kepada Bapak Azfar Zahar dipersilakan untuk memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum, saya Azfar Zahar, saya dari Singapura. Videonya Pak, tolong dibuka dulu Pak. Ya. Itu dia, abang ganteng gitu rupanya. Ya Bang, apa motivasi abang nak ikut belajar dengan kita nih Bang? Nah, sambil nak mengenali lebih dalam, nak mengenal diri dan mengenal Tuhan. Oh baik, terima kasih Bang alasan. Oke, kita lanjutkan selanjutnya kepada Bapak Aziz Anwar. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Anwar dari Bondowoso. Motivasi saya ingin untuk bisa mengenal diri dan Tuhannya dan dapat bimbingan langsung dari mursyid.
Itu aja Pak. Oke, terima kasih kepada Terima Pak kasih Zul. Pak. Selanjutnya kepada Ibu Resi Rasiamah untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Waalaikumsalam. Resi dari Bandung. Eh, tujuan saya mengikuti Zoom malam ini dan beberapa akunnya Pak Iswardi ya, Ustadz Iswardi di Facebook, di Instagram, di TikTok juga. Saya ingin memperdalam dan mengenal diri pribadi saya dan juga mengenal siapa Tuhan saya. Dari kajian yang beliau bawakan, sepertinya ini yang saya butuhkan, seperti itu, dan saya ingin mempelajarinya lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk perkenalan diri Bapak dan Ibu pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kepada Bapak Ibu yang belum sempat memperkenalkan diri pada malam hari ini kepada guru kita, insya Allah di episode selanjutnya Bapak dan Ibu yang belum akan kita perkenalkan nanti kepada guru kita. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya. Yang kita tunggu-tunggu, mari kita sama-sama simak tausiah dari guru kita nanti kepada Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Banyak tadi yang menanyakan minta sanadnya bagaimana belajar dengan Ustadz, maka nanti insya Allah guru kita akan sekalian menjelaskan tentang hal tersebut. Dengan segala hormat kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Iswardi SAG. Silakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan pamulaki. Wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, telah bersungguh-sungguh untuk menemui akan diriku. Pasti satu saat kamu akan berjumpa dan berliku dengan aku. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, para muhibbin jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat, karunia dan anugerahnya pada malam hari ini kita masih diberikan Allah waktu, kesehatan dan kesempatan untuk bisa kita bermuwajahah, bertatap wajah untuk menyambung silaturahim sehingga kita mampu mengenal dan memahami akan sejati diri kita ini. Karena kita ini min nafsi wahidah. Allah jadikan kita ini adalah satu diri di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Ustadz dengan seluruh pengurus dan jamaah pengajian Tauhid Pekanbaru sudah sama-sama mendengar dan menyimak tentang silaturahim, ta'aruf dan perkenalan antara Ustadz, jamaah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di provinsi masing-masing Indonesia dan di luar Indonesia. Alhamdulillah Ustadz sangat gembira dan sangat bahagia dengan bertambahnya saudara dan silaturahim Ustadz dengan rombongan, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Seperti yang Ustadz sampaikan dan
kita utarakan semua tadi, ya, bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan Allah itu bagaimana kita bisa mampu mengenal kembali siapa Rabb kita dan siapa pula akan diri kita ini. Supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan lurus, dengan terang seterang-terangnya. Karena memang ketika kita telah terlahir di alam dunia ini melalui rahim ibu kita, Allah sudah memberitahukan kembali akan rahasia diri kita ini. Innakum ba'da zalika lamayitun. Bahwa satu saat pasti kamu akan pulang dan kembali lagi, kata Allah. Jadi kalau Allah telah memberikan kabar kepada kita satu saat kita akan pulang dan kembali kepada dirinya. Tentu sebelum pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu, maka di dunia inilah kita mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri, bagaimana cara pulang dan kembali kepada Allah. Tentu untuk pulang dan kembalinya kita kepada Allah, Bapak Ibu, kita mesti kenal akan Allah itu. Mengenal Allah itu, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi kita mengenal diri yang punya nama itu. Namun antara diri dan namanya, nama dengan dirinya itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa, adalah tunggal dan satu. Kalaulah nama dengan diri yang punya nama itu esa, tunggal dan satu, itu artinya apabila kita sebut namanya, tentu kita jelas wujudnya, jelas orangnya, tampak orang yang kita sebut itu. Seperti disebut namanya HP, disebut namanya mic, kita mesti jelas HP dan mic yang kita sebut itu. Disebut namanya Ustadz Iswardi, mesti jelas orangnya, mesti nampak wajahnya. Maka begitulah kita sebenarnya untuk mengenal akan Allah itu. Disebut Allah, mesti kenal kita orangnya, mana yang wujudnya, mana yang wajahnya, dan mana yang rupanya. Maka untuk mengenal akan wajah Allah, untuk mengenal akan wujud Allah, dan mengenal akan rupa Allah itu, jalannya adalah kita wajib untuk mengenal siapa akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat itu, yang arif itu adalah manusia yang mampu mengenali akan rahasia dirinya. Kalau kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita ini, disitulah kita bisa mengenal akan Rabb kita. Karena Allah itu betul-betul telah lenyap menjadi rahasia diri kita ini. Makanya disitulah Nabi mengutarakan supaya kita iqra ke dalam diri kita. Kalau kita sudah iqra ke dalam diri, insya Allah Tuhan yang kita ibadati, Tuhan yang kita sembah selama ini, Tuhan yang kita ingat dan kita rindui, insya Allah kita akan berjumpa dan bersua. Mudah-mudahan kesungguhan kita semuanya Bapak Ibu, Allah sudah beri jawaban kepada kita. Allah katakan apa? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai sekalian insan, wahai sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh untuk mengenal akan diriku. Pasti satu saat kamu akan mengenal akan diriku. Maka kesungguhan dan keistiqoman kita untuk mengenal dan menemui Allah, di situ pula lah letaknya Allah akan memberikan jalan bagi kita bagaimana kita bisa berjumpa akan dirinya. Di sini juga Allah mengingatkan kita selalu untuk tetap istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalaulah kamu hambaku selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, pasti kamu semua akan berjumpa dan kamu akan menemui akan diriku, kata Allah. Aku akan bukakan jalan hidayah itu kepada dirimu. Ketika Allah dah bukakan, Allah dah bentangkan jalan hidayah dan petunjuk kepada kita,
tamsuna bihi. Maka berjalanlah kita di atas hidayah dan petunjuk Allah itu. Orang yang sungguh-sungguh berjalan yang meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, la asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan selalu bimbing, aku akan selalu tuntun akan dirinya bagaimana dia bisa kenal akan diriku, kata Allah. Maka disinilah Bapak Ibu semuanya, wajib bagi kita itu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Menuntut ilmu itu bukan sampai tua, kata Nabi. Bukan sampai kita punya anak dan cucu. Bukan sampai kita ini ma'rifat. Tapi menuntut ilmu itu, kata Nabi, sampai mati. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntulah ilmu itu dari ayunan, dari buayan sampai ke liang lahat. Liang lahat itu maksudnya ya sampai mati. Selagi kita ini masih bernafas, selagi kita ini masih hidup, maka selama itulah kita menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada keputusan kaji di dalam kita belajar mengenal dan memahami tentang Allah dan siapa akan diri kita ini. Karena ada pengalaman Ustadz, Bapak Ibu semuanya, untuk kita ambil suatu iktibar mungkin, terutama untuk Ustadz sendiri. Karena ketika Ustadz di dalam bertafakur, dalam ikra ke dalam diri, maka ketika itu Allah mencurahkan rahasia akan dirinya kepada Ustadz. Ya, terjadilah namanya dialog batin di dalam diri Ustadz ini. Karena Allah itu menjelaskan kepada Ustadz siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika Allah telah menjelaskan siapa dirinya yang sebenar-benarnya, seterang-terangnya kepada Ustadz, ketika itu Ustadz pun sampaikan hal ini kepada istrinya Ustadz. Apa kata Ustadz? Ustadz selalu memanggil istri Ustadz itu dengan sebutan nama Bapak Ibu. Ya memang begitulah apa adanya Ustadz. Kalau dibilang tidak romantis memang begitulah adanya. Jadi Ustadz bilang, Depi, ya, nama istri Ustadz Depi namanya Bapak Ibu. Depi, Allah udah bukakan rahasia dirinya kepada kita dengan sehabis-habisnya, seterang-terangnya. Kayaknya tidak ada lagi yang disembunyikan Tuhan tentang siapa dirinya. Karena Allah dah katakan, kalau aku sudah membukakan tabir rahasia diriku kepada dirimu, wahai Koharo. Ya, jadi Bapak Ibu jangan nanti risih mendengar bahasa Ustadz. Karena nama Ustadz ini kita mesti pahami, termasuk diri Bapak Ibu, nama kita ini berzahir dan berbatin Bapak Ibu. Nama zahir Ustadz itu dikasih sama orang tua. Namanya Iswardi. Ya. Sedangkan nama batin Ustadz itu Allah yang beri. Nama batin Ustadz namanya Koharo. Jadi ketika Allah udah bukakan rahasia dirinya kepada Ustadz, ya, lalu apa kata Ustadz kepada istri Ustadz? Allah udah bukakan akan rahasia dirinya kepada kita. Tak ada lagi rasanya yang dibukakan Tuhan, karena semuanya dah dibeberkan Tuhan semuanya. Ketika Ustadz ngomong seperti itu, lalu langsung Allah menegur Ustadz. Apa kata Allah kepada Ustadz? Wahai Koharo, ya, aku memperkenalkan diriku kepada dirimu itu sebatas yang aku beritahukan kepada dirimu. Dan kamu kenal akan diriku juga sebatas yang aku beritahu. Namun lebih banyak lagi tentang rahasia-rahasia diriku ini yang belum aku sebutkan kepada dirimu. Maka jangan kamu membatasi rahasia diriku dengan nafsu dan akal pikirmu. Ketika itulah Ustadz, Bapak Ibu istighfar, bermohon kepada Allah, minta ampun, karena adanya rasa ujub sebesar zarah di dalam hati Ustadz mengatakan, rahasia diri Tuhan itu sudah dibukakannya
kepada diri Ustadz. Maka ketika itulah Ustadz ada sedikit percikan sifat jalalnya di dalam diri Ustadz, maka terlontarlah kalam itu dari lisan Ustadz untuk disampaikan kepada istri. Namun dengan hidayah dan petunjuk Allah, ketika Ustadz berbuat khilaf dan salah, sudah memandang bahwa Allah itu sudah habis-habisan jor-joran membuka rahasia dirinya, maka Ustadz batasilah rahasia diri Ustadz itu dengan akal, dengan pemahaman nafsu yang ada pada diri Ustadz itu. Ketika itulah Ustadz minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dari pengalaman cerita Ustadz ini, apapun ilmu yang kita dapat, kita pahami tentang rahasia Tuhan. Jangan kita membatasi rahasia diri Tuhan itu dengan akal dan pemahaman kita. Tetaplah kita selalu dalam keadaan kosong. Kosong dalam artian, jangan merasa diri kita itu sudah penuh, sudah tahu, sudah terbuka rahasia diri Tuhan itu sehabis-habisnya. Padahal yang kita tahu ini hanya sedikit yang Allah bukakan kepada diri kita. Tapi kita sudah merasa wah di dalam mengenal akan rahasia diri Tuhan ini. Jadi disinilah Ustadz selalu mengajak jemaah dan Bapak Ibu semuanya untuk tetap kita ini bersifat sami'na wa ta'na. Kalau kita bersifat sami'na wa ta'na, maka Allah selalu akan membukakan rahasia-rahasia hidup kita, membukakan rahasia dunia, membukakan rahasia akhirat, membukakan rahasia hidup dan mati kita. Dan Allah akan bukakan rahasia dirinya yang sebenarnya kepada diri kita. Maka ketika Allah sudah membukakan rahasia diri itu kepada Ustadz, ada pesan Allah sama Ustadz satu waktu itu. Kata Allah, wahai Koharo, kalaulah aku telah membukakan rahasia diriku kepada dirimu, maka kenalkanlah diriku ini kepada hambaku yang belum mengenal akan aku yang sebenarnya. Jangan engkau sembunyikan. Maka disinilah Bapak Ibu semuanya, Ustadz mencoba untuk memaparkan ya, beransur-ansur, bertahap, pelan-pelan, bagaimana membukakan rahasia diri Tuhan ini, sehingga manusia ini mampu mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sebenarnya. Jadi tidak lagi dia bertuhan kepada Allah itu hanya sebatas mengenal nama, sebatas imajinasi, khayalan, dan pikirannya. Tapi betul-betul apa yang kita kenal itu betul-betul pengenalan yang sudah makrifat, pengenalan yang telah dibukakan Allah kepada diri kita. Memang manusia ini Bapak Ibu tidak ada yang mampu dan bisa mengenal akan Allah. Kalau manusia itu mampu mengenal akan Allah, itu bukan karena manusianya, bukan karena kecerdasan akal pikirnya, bukan karena ketajaman mata hatinya, bukan pula karena berliannya akal pikirnya, dan bukan pula karena ilmunya. Akan tetapi kita bisa mengenal Allah itu karena Allahnya yang berkehendak, Allahnya yang mau membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang ia pilih. Wallahu yahtasu birahmati mayasha. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kasab dan arifillah. Arabtu rabbi birabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah mengenal akan Allah. Tapi karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, maka disitulah aku bisa paham dan bisa mengerti siapa Allah itu yang sebenarnya. Maka dengan ilmu yang Allah bukakan kepada Ustadz sebagai bentuk anugerah Allah yang sedikit yang Allah bukakan kepada Ustadz, inilah dasar Ustadz untuk ingin menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Bagaimana kita ini betul-betul selamat dunianya, selamat pula di akhiratnya. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami,
sebagai seorang datuk dan kakek terhadap cucunya adalah bagaimana setiap kita itu mampu menghantarkan keluarga kita itu betul-betul sampai kepada Rabb-Nya, berlikok kepada Rabb-Nya. Karena ini yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu, selamatkan dirimu. Kalau kamu telah mampu menjaga, menyelamatkan akan dirimu dari azab dan siksanya Allah, wa ahlikum nar, dan selamatkan pula lah orang-orang yang kamu cintai. Selamatkan anak-anak dan keluargamu itu dari azab dan siksa neraka. Maka disinilah Nabi membukakan rahasia kita sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai datuk atau kakeknya. Apa kata Rasul? As-sayhu bi ahlihi kan nabi bil ummati. Peranan orang tua, peranan ayah, peranan ibu di dalam keluarganya, membimbing dan menuntun anak-anaknya kepada jalan Allah, sama persis seperti tugas atau peranan Nabi terhadap umatnya. Tugas dan peranan Nabi terhadap umat mengajak dan menuntun umat ini kepada jalan Allah, memperkenalkan Allah itu kepada orang-orang yang ia cinta dan ia sayangi. Nah, kalau kita sudah memperkenalkan Allah kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi, Bapak Ibu, berarti tugas kita sudah sama persis seperti tugas Nabi dan Rasul. Makanya kalau kita ingin memperkenalkan Allah kepada umat, kepada istri dan anak-anak kita, tentu kita lebih dahulu sudah mengenal Allah. Kita lebih dahulu sudah menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah. Kalau kita belum mampu bertatap wajah dengan Allah, kita belum berlikok dengan Allah, kita belum bersuah dengan Allah, bagaimana kita akan mengajak anak-anak kita, istri kita, dan umat ini untuk mengenalkan diri mereka itu kepada Allah, padahal kita sendiri belum mengenal akan Allah. Memang berat Bapak Ibu, tapi inilah yang mesti kita tuntut, mesti ini kita pelajari, bagaimana kita ini betul-betul selamat, kita ini dunianya, selamat pula nanti di akhirat. Karena Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat adalah di akhir kesudahannya. Di akhir kesudahan hayat, itu yang menentukan. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Belumlah dilihat banyaknya ibadah sholat, belumlah dilihat banyaknya ibadah puasa yang kita tunaikan, baru dilihat Allah, baru dinilai Allah. Ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Akhir kesudahan hidup kita yang disebut namanya husnul khotimah atau sulul khotimah itu adalah di akhir yugorgir itu. Ketika ruh itu melepaskan cangkangnya, ketika ruh itu melepaskan kesingnya, apakah ketika kita itu sudah mengenal dan menyaksikan Allah atau belum? Itulah yang menentukan takdir itu baik atau buruknya di sana. Ya, dengan hal inilah Bapak Ibu, Ustadz mencoba untuk membukakan sedikit demi sedikit berlahan-lahan kepada umat ini, bagaimana umat ini mampu mengenal dan memahami akan diri Tuhan itu. Jadi kalaulah selama ini Bapak Ibu di dalam masyarakat kita, di tengah-tengah umat ini belajar ilmu tauhid itu orang bisa gila, belajar ilmu ma'rifat itu orang bisa gila, ya, maka pola pemahaman pemikiran yang seperti itu Ustaz akan mencoba merubahnya perlahan-lahan sehingga mereka tidak lagi punya pemikiran belajar tauhid dan ilmu ma'rifat itu bisa kita gila. Bahkan ilmu tauhid itu wajib dipelajari karena itu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, isi Al-Quran. Ya. Kalaulah Al-Quran itu ya, telah dibukakan rahasianya oleh para ulama, ya, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, isinya itu telah dituangkan oleh para ulama. Ya.
dalam pembahasannya menelaah Al-Quran itu. Maka isinya adalah bicara tentang iman, bicara tentang ibadah, bicara tentang akhlak. Jadi iman itulah dia bicara tentang akidah. Ibadah itu dia bicara tentang syariat, tentang Islam. Dan akhlak ia bicara tentang tasawuf, tentang adab. 3 hal inilah yang kita mesti pahami, sehingga dia akan menzahirkan sebuah ilmu. Ya. Akidah dan iman, ini yang disebut namanya ilmu tauhid. Ya. Sedangkan ibadah, syariat atau Islam itu yang disebut namanya dengan ilmu fikih. Ya. Ihsan atau akhlak, ini yang disebut namanya dengan ilmu tasawuf. Jadi semuanya itu ada pada diri kita dan wajib kita pelajari. Nah, batang tubuh kita ini berkaitan tentang ilmu fikih. Inilah ilmu syariat. Ini yang disebut namanya dengan ibadah tadi. Nampak pada batang tubuh kita. Sedangkan ilmu tasawuf atau ihsan itu juga tercermin dia pada hati kita ini. Dan yang ketiga itu adalah ilmu tauhid, ya, tentang iman. Itu dia berkaitan dengan ruh. Jadi tubuh, hati dan ruh itu ya mesti dituntun dia dengan 3 ilmu tadi. Tubuh ini dibimbing, dituntun, diberi pakaian namanya dengan ilmu fikih, itulah ilmu syariat. Hati kita ini dituntun, dibimbing dan diberi dia pakaian namanya dengan ilmu tasawuf, ilmu thariqat. Sedangkan ruh kita ini bimbing, dituntun dan diberi pakaian namanya dengan ilmu tauhid. Kalaulah tubuh kita, hati dan roh kita itu telah diberi dia pakaian dengan ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu tauhid dan ilmu hakikat, buahnya itu barulah kita mendapatkan namanya ilmu ma'rifat hikmah. Dengan ilmu ma'rifat hikmah itulah kita tahu siapa diri dan siapa Tuhan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang patuh dan menjadi orang yang penurut. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita membukakan dan membentangkan ilmu itu dengan baik dan bijaksana. Makanya Ustadz mencoba menjadikan diri Ustadz ini seperti seorang koki atau juru masak. Karena Ustadz, Bapak Ibu, tugas sehari-hari itu mengajar di salah satu sekolah SMK Negeri 2 di Pekanbaru, Bapak Ibu. Kalaulah anak kita misalnya takut dia belajar ilmu fisika, takut dia belajar ilmu matematik sulit dan susah menurut mereka, maka sebagai seorang guru mesti mampu menjadikan dirinya ini menjadi seorang koki sebagai juru masak, sehingga dia bisa memaparkan, menyajikan ilmu itu betul-betul dengan baik, sehingga ilmu yang ditakutkannya itu menjadi nikmat bagi dirinya. Satu contoh yang lebih mudah dipahami, kalaulah anak kita tidak mau dia makan roti sumbu, namanya Bapak Ibu. Kalau bahasa Minangnya ubi kayu namanya, roti sumbu, singkong. Nah, kalau udah dengar singkong, udah dengar ubi kayu, udah malas. Tapi bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, bagaimana anak ini mau dia makan singkong, ubi kayu itu? Nah, lalu seorang ayah yang sudah mampu menjadikan dirinya sebagai juru masak, sebagai seorang koki, dia mencoba menyajikan ubi kayu tadi atau singkong tadi itu dengan tampilan yang berbeda. Dibuatnya lah ubi kayu tadi itu menjadi keripik. Dibuatnya ubi kayu itu menjadi namanya ketela namanya. Atau dibuatnya ubi kayu itu menjadi kecumui. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kecumui. Jadi ketika udah jadi kecumui, ketela, keripik dan lain sebagainya diberikan kepada anak. Ketika itu anak itu asik makan, tidak terasa dia, tak tahu dia yang dimakan itu sebenarnya adalah ubi kayu. Padahal dia nggak suka dengan ubi kayu. Tapi karena orang tua mampu menyajikan,
ubi kayu itu menjadi ketela dan keripik, lalu diberikan kepada anak, anak pun asik memakannya. Padahal anak itu tadi sebenarnya tak suka dengan ubi kayu atau namanya roti sumbu atau namanya singkong. Paradigma itu kita mencoba untuk membukakan jalan dan caranya. Makanya Nabi mengatakan khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kepada manusia itu tentang ilmu tauhid, ya, tentang ilmu ma'rifat ini sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Sehingga kita ini betul-betul mencoba masuk ke dalam wilayah batin mereka. Ya. Kalau kita sudah bisa masuk ke dalam wilayah batin mereka, disitulah kita mudah untuk menarik dan memberikan pemahaman itu dengan baik. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita sebagai strategi dakwahnya Rasul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada Rabbmu, ya, ajaklah kepada Tuhanmu orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu kasihi. Bagaimana mereka itu mampu mengenal Rabbnya, mampu mengenal dirinya, siapa Tuhan dan siapa dirinya. Pertama, bil hikmah. Bil hikmah itu dengan arif dan bijaksana. Kalau Ustadz selalu mencontohkan ya Bapak Ibu, seperti kita nih menarik rambut di dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserakan. Dakwah kita sampai, tapi mereka tidak pernah merasa diajari. Itulah dengan arif dan bijaksana. Kemudian, mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, menggunakan bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami. Kalau kita bicara dengan anak SD, bagaimana kita bisa masuk ke dalam ranah SD-nya, menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan tingkat anak SD. Bicara dengan anak SMP begini pula, bicara dengan anak SMA gini, bicara dengan orang kuliah begini. Bicara kita dengan namanya tuan guru, mursyid, orang-orang sampai pengajian, begini pula amamnya. Ini dengan mau'izah, pengajaran tepat, yang baik dan benar. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhan itu dengan cara bermujadalah, berdiskusi, ya, bermuzakarah. Dari tiga ini yang disampaikan oleh Allah, yang dipraktekkan oleh Rasul, ini yang kita mencoba untuk meramunya. Mana di antara tiga metode ini yang paling pas pada saat kita menyampaikan dakwah ini? Apakah dengan jalan hikmah? Apakah dengan jalan mau'izah? Apakah dengan jalan mujadalah? Atau ketiga-tiganya kita praktekkan, melihat daripada audiennya. Mungkin gitulah Bapak Ibu semuanya dalam hal Ustadz menyampaikan ini. Ya, kalau Ustadz sendiri, Bapak Ibu, ya, background Ustadz pendidikan lah. Ustadz SD, kemudian MTS Sanawiyah, kemudian MAN, dia Madrasah Aliyah, kemudian Ustadz kuliah di IAIN namanya Bapak Ibu, IAIN Suskoh, ambil jurusan Fakultas Syariah. Di samping itu Ustadz berguru, nah, menuntut ilmu. Karena Ustadz katakan tadi, berguru dan menuntut ilmu itu tidak akan pernah habis-habisnya. Secara formal, Ustadz di Universitas IAIN Institut Agama Islam Negeri namanya. Tapi di luar itu, Ustadz menambah ilmu Ustadz, ya, berguru, ya, dengan orang-orang tua kita. Ya, kalau guru Ustadz 13 orang Bapak Ibu banyaknya. Guru pengajian. Terakhirnya baru terasa enak tuh nikmat berguru bersama Allah. Ini yang sulit dipahami oleh orang yang belum mampu memasuki wilayah itu. Berguru kepada Allah. Bagaimana cara berguru kepada Allah? Berguru kepada yang tidak mati. Berguru kepada yang tidak ego. Ya. Kalau kita berguru kepada yang tidak mati, kepada yang tidak ego, maka menjadi nikmat dan asik Bapak Ibu. Di situ Allah mengatakan jalan untuk berguru kepada dirinya, jalan untuk Allah bimbing kepada dirinya
Allah minta sebenarnya satu kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh, orang yang penurut kepada aku, maka pasti aku akan mengajari kamu ilmu yang tidak pernah kamu pahami. Ini yang disebut namanya dengan ilmu hikmah. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang aku berikan kepada dirinya ilmu hikmah, sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Tidak sebanding dengan nilai dunia dan seisinya ini. Ya. Ini yang disebut namanya ilmu hikmah. Karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Maka kita wajib merayu Allah itu supaya Allah bimbing dan Allah tuntun kita ini bagaimana kita selamat dunia dan akhirat. Itulah Bapak Ibu yang terakhir guru Ustadz yang dibimbing oleh Allah. Ya. Karena kalau Allah tidak membukakan cerita dirinya kepada Ustadz, ya, Ustadz tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah paham. Karena bahasa Allah dengan bahasa buku yang kita pelajari itu akan berbeda. Sama dengan Bapak Ibu, ketika Ustadz ngomong, berbicara, itu akan berbeda Bapak Ibu memahaminya ketika Bapak Ibu membaca buku Ustadz. Karena Ustadz membuat buku, ya, lalu Bapak Ibu baca, bahasa buku dengan bahasa lisan itu akan jauh sekali. Kalau bahasa buku itu kita kadang-kala meraba-raba. Apakah yang kita maksudkan ini sama seperti yang dimaksudkan oleh pengarang bukunya atau berbeda? Tapi kalau bahasa lisan, kita langsung menyimak dan mendengarnya. Apalagi kita bisa bermuzakarah, bermujadalah atau berdiskusi. Itu lebih paham lagi kita. Di sinilah letaknya para ulama mengatakan, ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan ini, dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sebatas mendengarkan apa yang dibaca, apa yang disebut, tapi pahami makna yang terdalam di balik apa yang dimaksudkan oleh kalimat dan kata-kata itu. Makanya kita selalu ya, memahami dengan baik apa yang dituturkan oleh guru, apa yang dituturkan oleh para ulama. Karena setiap kalam-kalam itu ada makna zohirnya dan ada makna batinnya. Begitu juga Nabi menjelaskan, wa fi ayatil Qur'an zahrun wa batnun. Setiap ayat Al-Quran itu, kata Nabi, ada makna zohirnya, ada pula makna batinnya. Ada makna tersurat dan ada pula makna yang tersirat. Bagaimana memahami makna yang tersurat? Bagaimana pula kita menyelami makna yang tersirat? Kalau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk Allah kepada diri kita tentang memahami suatu ayat, di situ kita hanya mampu memahami ayat itu secara ibarat, sesuai dengan pemahaman analisa kita, melihat rujukan para ulama terdahulu. Mungkin di situ kita bisa menghimpunkan barang yang tercecer, barang yang terserak, lalu kita ambil kesimpulannya di sana. Bukan kita mengambil suatu paham dan pendapat yang baru. Jadi secara makna zohir, kita ini hanyalah mengumpulkan barang yang tercecer namanya Bapak Ibu. Kalam-kalam para ulama yang terdahulu, dengan sekarang kita teliti, kita telah buku-bukunya, kita pahami makna dan tafsirnya, lalu kita ambil kesimpulan yang mana. Itu makna ibarat. Namun makna isyarat, itu langsung Allah yang memberitahukan kepada diri kita ini. Makanya dikatakan oleh para ulama, wa fi kitabillahi arbatun asya. Memahami kitab-kitab Allah itu ada 4 caranya. Ada yang pertama, al-ibaratun lil awam. Makna ibarat itu hanya dipahami bagi orang yang awam. Yang kedua, al-isyaratul lil khawas.
makna isyarat, ya, makna yang tersembunyi itu diberitahukan kepada orang yang khawas, orang yang khusus. Dan yang ketiga adalah makna al-lataif, itu lil aulia, makna yang lebih khusus itu diketahui oleh para wali-wali Allah. Dan yang terakhir adalah makna al-haqaiq lil anbiya, makna yang hakiki di balik makna yang lebih khusus itu hanya diberitahukan kepada para nabi. Namun semuanya itu, ya, benar dalam konsepnya masing-masing. Ya, satu contoh, Yasin. Nah, kalau makna ibaratnya, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu tentang makna yang sebenarnya. Ya. Itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dipahami kalau kata mereka. Karena itu namanya ayat mutasyabihat. Tapi kalau kita masuk ke ranah yang isyarat, Yasin, maknanya insan, wahai insan. Masuk kita kepada makna lataif, Yasin, itu artinya adalah nama batinnya Rasulullah Nabi Muhammad. Makna al-haqaiq, Yasin, itu artinya yasir, ya rahasia. Jadi semua itu, Bapak Ibu semua, diberitahu oleh Allah kepada orang-orang yang Ia pilih. Ya. Lalu sejauh mana kita mampu memahami akan rahasia-rahasia ayat itu. Begitulah kita sebenarnya ingin membuka rahasia diri Tuhan. Tentu Allah yang membukakannya kepada orang yang Ia pilih. Kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada orang yang Ia pilih, insya Allah manusia itu akan mampu memahami diri Tuhan sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Namun jangan dibatasi rahasia Allah itu dengan nafsu akal pikir kita ini. Tetap kita bersifat tawadu, ya, bersifat wara, bersifat patuh. Ya. Nah, kalau kita sudah bersifat tawadu, patuh kita, insya Allah Allah akan ajar kita ini sampai akhir kesudahan hidup kita ini. Kalau tidak, Bapak Ibu, kalau ada sedikit rasa ujub di dalam diri kita, maka amal ibadah kita itu menjadi sia-sia semuanya. Jangan menjadikan diri dan amal kita itu menjadi batu licin bagi diri kita. Ya. Apa sebabnya amal yang kita dirikan itu bisa menjadi batu licin pada saat diri kita ini masih ada di hadapan Allah? Jadi maksud Ustaz, bagaimanapun kita beramal, banyak pun ibadah kita, jangan sampai terlihat akan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang beramal. Nah, bagaimana jalannya supaya diri kita ini tidak terlihat dalam beramal dan beribadah? Nah, disitulah kita betul-betul kita karamkan diri kita ini di dalam keesaan wujudnya Allah itu. Kembalikan hak Allah itu. Jangan kita rampok hak Allah. Jangan kita pakai hak Allah. Ya. Nah, kembalikan hak Allah itu, ya, kepada pemiliknya. Nah, kalaulah hak Allah kita kembalikan Bapak Ibu, ya, insya Allah beribadah pun kita, beramal pun kita, itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal yang tidak ada lagi keakuan dirinya, yang merasa dirinya beramal dan yang berbuat di situ. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit pengantar dan mukadimah. Ya. Dan yang kedua, seperti yang Ustadz dengar dari tim YouTube Majelis Taklim Tauhid Robani, ada yang minta ijazah, ada yang minta dibimbing dan sebagainya di baiat. Ini Ustadz sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya Ustadz ini, ya, tidak ada hak untuk melakukan baiat atau memberikan ijazah sama Bapak Ibu. Ya. Ustadz ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, bukan tempat berbaiat. Ya. Ya.
Ustadz ini hanyalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sudah pernah berbaiat kepada Allah. Jadi tugas Ustadz mengingatkan kembali tentang baiat kita kepada Allah. Apabila kita lupa tentang janji setia kita dengan Allah. Itulah tugas Ustadz. Makanya sebelum roh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, Bapak Ibu, kita ini sudah berbaiat kepada Allah. Apa buktinya bahwa kita ini telah berbaiat di hadapan Allah? Sebelum roh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Kata Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu apa jawaban kita, Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan kamilah hamba-Mu ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabb kami dan kami adalah hamba-Mu. Begitulah kita mengutarakan kepada Allah. Maka ketika kita telah mengatakan Allah sebagai Rabb kita dan kita adalah hambanya, maka sebagai konsekuensi kita telah berjanji kepada Allah, maka disitulah kita ditetapkan oleh Allah, masing-masing kita ini akan takdir kita masing-masing. Berarti janji kita yang kedua kepada Allah itu hanyalah menjalankan takdir apa yang telah ditetapkan Allah kepada diri kita itu dengan baik dan istiqomah. Cuma dua itu Bapak Ibu. Ya, pertama, akui Allah sebagai Rabb kita, dan akui pula kita di hadapan Allah adalah sebagai hambanya. Yang kedua, hendaklah kita patuh dalam menjalani apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Maka setelah sempurna janji kita di hadapan Allah, maka barulah kita terlahir ke alam dunia ini melalui rahim ibu kita masing-masing. Nah, ketika kita lupa akan janji kita kepada Allah, lupa kita bahwa kita telah berbaiat kepada Allah, maka disitulah Allah menugaskan para nabi dan para rasul untuk mengingatkan hambanya bahwa hambanya itu telah pernah berbaiat, telah pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah. Sehingga manusia itu betul-betul kenal dia kembali akan sejati dirinya, kenal siapa Tuhan yang sebenarnya, maka disitulah dia akan bersifat sami'na wa ta'na. Makanya habis para nabi dan para rasul masanya, sampailah kepada para ulama, kepada arif billah, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi, ulama itu adalah pewaris Allah. Karena ulama itu pewaris nabi dan pewaris Allah, corong. Maka mereka punya tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai penyambung lisan para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kepada umat ini tentang janji yang telah kita buat di hadapan Allah. Itulah guru itu hanyalah untuk mengingatkan kembali bahwa kita sudah pernah berbaiat kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, ya, Ustadz ini bukan tempat berwasilah. Akan tetapi Ustadz ini adalah sebagai pemegang wasilah saja. Maksudnya, Ustadz bukan tempat berwasilah. Tapi Ustadz ini adalah sebagai pemegang wasilah. Karena rahasia diri Allah itu telah ditanamkan kepada diri para nabi dan para rasul. Dan rahasia diri Allah itu juga telah dititipkan ke dalam dada para walinya. Maka disitulah tugas dan tanggung jawab ulama warasatul anbiya itu untuk membukakan rahasia-rahasia siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Jadi itulah Bapak Ibu hal yang Ustadz sampaikan sama kita semuanya. Namun apapun yang menjadi maksud kita semua Bapak Ibu,
Ustadz, ya, dunia wal akhirat, Ustadz telah mengikhlaskan dan meridhoi akan ini semua kepada Bapak Ibu. Ya, apapunlah namanya bahasanya oleh Bapak Ibu semuanya. Apakah ijazah kan namanya, minta restu kan namanya, minta baiat kan namanya dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing, Ustadz sudah ikhlaskan itu semuanya. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu bertanya, ada ragu, ada bimbang, ditanyakan sama Ustadz. Ustadz bertanggung jawab membimbing rohani Bapak Ibu ini dunia wal akhirat itu. Itu tugas dan tanggung jawab Ustadz. Namun kenapa Bapak Ibu semua minta kerelaan, minta keridhaan, itu dalam rangka Bapak Ibu minta barokah supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut itu betul-betul akan menjadi hikmah buat diri kita, akan menjadi barokah buat diri kita. Jadi itulah sebenarnya ya, ikatan antara Ustadz dengan Bapak Ibu itu minta izin, minta restu, hanya untuk menghubungkan rohani sebenarnya Bapak Ibu, untuk menghubungkan rohani kita. Sehingga apa? Kalau rohani Bapak Ibu sudah terhubung, sudah terkoneksi dengan Ustadz, disitulah kita sama-sama sami'na wa ta'na. Apa yang disampaikan oleh guru, apa nasihat yang diutarakan oleh guru, kita mau mengamalkannya, kita menjalankannya. Itulah salah satu ya adanya minta izin supaya ada keberkahan. Namun Ustadz, Bapak Ibu akan membimbing Bapak Ibu secara zahir dan batin. Ya. Secara zahir kita udah bertatap wajah, kita bisa nanti berkomunikasi, kita bisa nanti berdiskusi Bapak Ibu. Secara batin nanti Bapak Ibu, satu saat nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin bertanya kepada Ustadz, ya, karena rindu dan lain sebagainya, pas Bapak Ibu nanti zikir, insya Allah kalau memang itu Allah bukakan pada diri Bapak Ibu, Ustadz hadir nanti di depan Bapak Ibu nanti, pada saat bagaimanapun. Inilah bimbingan rohani. Atau ketika kita ada masalah, kita ingin curhat dengan Ustadz, nanti Ustadz hadir di sana. Ini semuanya tergantung kedalaman ya rohaninya Bapak Ibu belajar sama Ustadz. Ya. Itu sebetulnya Bapak Ibu. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah mengamalkan zikir yang Ustadz ajarkan nanti Bapak Ibu, nanti Ustadz akan ajarkan kepada Bapak Ibu cara bertawajuh itu gimana, cara berdialog dengan Allah itu gimana, cara berkata-kata dengan Allah itu gimana. Nanti Ustadz ajarkan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah berdialog dengan Tuhan. Setiap habis sholat kita udah berdoa. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya, bukakan jalan keluar bagiku ya Allah. Yang menjadi masalahnya Bapak Ibu, ketika kita berdoa atau selesai berdoa nantinya, kita tidak mendapatkan jawaban terhadap doa yang kita utarakan kepada Allah. Itu namanya dialog kita itu pasif namanya. Berdialog di balik tabir atau berdialog di belakang layar namanya. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat Bapak Ibu, dalam ilmu hikmah, dalam ilmu kasab, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita utarakan kepada Allah, kita nanti kayak kita mendengarkan di HP Bapak Ibu. Di sini berkalamnya. Ini yang Allah katakan, wastona tukali nafsi wa anahtartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu adalah tempat bagiku, maka dengarkanlah petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan ke dalam dadamu. Ini yang disebut namanya dengan tawajuh Bapak Ibu. Jadi bertawajuh itu cara kita berdiskusi, cara kita berdialog, cara kita bertanya dan bercakap-cakap dengan Allah. Kalau dengan doa, itu kita tidak tahu jawabannya, kita pasif. Tapi tawajuh, setiap pertanyaan yang kita lontarkan kepada Allah,
Setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah, langsung cash Allah beri jawabannya kepada kita. Nah, itu bedanya antara doa dengan tawajuh. Nah, itu nanti akan Ustadz turunkan kepada Bapak Ibu. Kita sama-sama nanti ya melakukan itu. Tapi setelah Bapak Ibu melatih diri Bapak Ibu itu dengan berzikir. Dia tidak bisa namanya ilmu ini instan Bapak Ibu. Karena dia tergantung tazkiyatul qulub kita dilatih. Ya, karena yang menjadi hijab, yang menjadi dinding antara kita dengan Allah itu tidak lain adalah hati kita ini yang sebenarnya. Sebenarnya Allah tidak pernah membuat jarak. Allah tidak pernah membuat batas antara dirinya dengan kita ini. Karena Allah itu sebenarnya yang menjadi rahasia diri kita. Makanya kalau ada jarak antara kita dengan Allah, itu yang membuat jarak itu adalah kolbu kita. Ini Allah bilang. Wa'lamu annallaha yahlu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada jarak dan batas. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak dan batas, sebenarnya menjadi jarak dan batas itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Maksudnya, apabila hati kita ini penuh dengan nifaq batin, ujub, maka nifaq batin dan ujub itulah sebagai penghalangnya ruhani untuk bermuzakarah, bermuwajahah dan berliqah dengan Allah. Mungkin itu Bapak Ibu gambaran ya cara Ustadz akan membukakan rahasia-rahasia ilmu ini kepada Bapak Ibu, sehingga antara diri Bapak Ibu dengan Ustadz tidak ada namanya situ rahasia. Bapak Ibu bisa membongkar rahasia diri Ustadz. Dari mana Bapak Ibu bisa membongkar rahasia diri Ustadz? Maka Bapak Ibu bertanya kepada Allah, karena rahasia diri Ustadz Allah yang pegang. Diri Bapak Ibu bisa Ustadz bongkar rahasianya ketika Ustadz bertanya kepada Allah, siapa diri Bapak Ibu sebenarnya? Juga akan dibukakan Allah kepada Ustadz siapa Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi kalau sudah terbuka rahasia ilmu hikmah, Bapak Ibu sudah tahu namanya cara bertawajuh, tidak ada namanya rahasia-rahasia antara guru dengan murid, antara murid dengan murid pernah ada rahasia. Ya. Tidak ada yang bisa dibohongi. Betul-betul kita ini lurus jalan kita kepada Tuhan. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar dan mukadimah Ustadz. Mungkin untuk selanjutnya Ustadz serahkan kepada Bapak Ibu lah mana yang baiknya malam ini kita bahas, kita diskusikan dan kita tanya. Karena Ustadz pun tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi buah pemikiran, yang menjadi buah pertanyaan Bapak Ibu kepada Ustadz. Jadi mungkin Ustadz minta maaf Bapak Ibu semuanya ya, sudah panjang lebar sedikit banyak membukakan diskusi dan muzakarah ini. Ya Ustadz minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Namun untuk lebih jelasnya, boleh Bapak Ibu tanya sama Ustadz apa adanya aja. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kepada Bapak Ibu yang sama-sama tadi menyimak dan mendengarkan rangkaian ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Semuanya sudah terjawab yang selama ini Bapak dan Ibu pikirkan dalam kolbu, tadi sudah Ustadz jawab. Baik, untuk itu jangan lupa Bapak Ibu ya, ngopi dulu Pak Bu, supaya tak ngantuk kita. Karena Ustadz ini juga udah mulai agak hilang suaranya, silakan minum dulu Ustadz. Dan pada Bapak Ibu di sana juga silakan minum. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara Bapak Ibu dengan guru kita. Bagi yang ingin bertanya silahkan klik tombol raise hand-nya. Nanti dengan durasi waktu yang diberikan
kita akan sampaikan kepada Ustadz selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Namun seandainya pertanyaan dari Bapak Ibu tak sempat Ustadz jawab, insya Allah di episode akan datang akan kita jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Acep dari Cianjur untuk memberikan pertanyaan kepada guru kita. Silakan kepada Bapak Acep. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Ustadz, saya Acep. Mohon bertanya, ini tentang barusan yang Pak Ustadz sampaikan tentang tawajuh atau zikir. Mungkin yang sudah dikenal kita ada torikot itu ya Ustadz ya, torikot yang mutabaro itu, yang alhamdulillah udah semacam ada torikot Qadiriyah Naksabaniyah. Nah itu menurut Ustadz itu bagaimana, kan guru kita itu udah wafat tapi belum ada penerusnya, yang mungkin Ustadz yang dikenal Abah Anom itu di Tasik. Nah itu Abah Anom. Nah itu bagaimana kakaknya buat saya ketika untuk karena mungkin saya awam gitu ya, masuknya awam, maksudnya keyakinan, bukan keyakinan, untuk lebih kuat lagi ketika saya contoh udah dibaiat oleh wakil talqin dari beliau, almarhum Kiai Ahmad Sugeng Fatul Arifin. Juga bagaimana tuh untuk ketika udah dibaiat oleh beliau, oleh wakil talqin itu, terus kita sekarang mengikuti zikir dari Ustadz Iswadi, contoh diberikan bimbingan tentang tawajuh dan tentang teori tentang ketuhanan. Apakah saya sebutnya bukan selingkuh jadi jadi minta bimbingan dari mursyid ya, maksudnya selain Abah Anom itu karena orang meninggal, karena saya juga sedang mencari yang betulnya bahas bagaimana hidup ini, bagaimana terus cara bertorikot bagaimana, dan bagaimana baiknya apa sih sebetulnya harus bagaimana gitu kita itu ketika hidup itu yang betulnya bagaimana. Mohon bimbingannya, mungkin Pak Ustadz lebih memahami, apalagi yang tadi Ustadz utarakan tentang kita tawajuh antara guru itu. Nah, saya kan sebetulnya ingin itu semacam komunikasi semacam emosional begitu dengan guru atau Abah Anom yang sudah wafat. Apa Ustadz yang udah pengalaman bagaimana caranya, dan juga bagaimana caranya komunikasi seperti yang Ustadz tadi utarakan ketika guru Ustadz mungkin dari Riau, saya dari Cianjur, untuk menyambung itu bagaimana. Yang terakhir, punten, maaf, apakah ketika kita komunikasi yang mau Ustadz utarakan dengan Allah, apakah itu menurut syariat atau apakah kita menganggap ada dua gitu yang ada secara hukum tauhid, mungkin yang sifat 20 bagi Allah yang wajib, misalnya wujudnya yang pertama yang ada hanya Allah. Terus ketika kita meyakini adanya ketika ada kata-kata komunikasi, apakah kita termasuk dihukumi syirik itu mungkin Ustaz lebih memahami apa yang saya tanyakan. Terima kasih, mohon maaf bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama mesti kita pahami dalam konteks pemahaman Ustadz,